Sampai beberapa saat kemudian, Geran masih terduduk di tempatnya. Raut muka dia tampak gelisah mencemaskan istrinya yang belum saja keluar dari dalam kamar mandi, yang padahal sudah 1 jaman gadis itu di dalam sana. Apa aku harus menunggu seperti ini? Tidak terjadi sesuatu kan di dalam sana? Kenapa dia lama sekali? Gumaman keresahan Geran dengan pandangan terus tertuju pada pintu tunggal berwarna coklat tua di ujung sana. Sial, aku tidak bisa terus begini. Oleh karena perasaan kecemasan yang memboncah dalam dada, refleks Geran bangkit dari duduknya dan melangkah lebar menuju pintu kamar mandi. Sebelah tangan dia terangkat hendak mengetuk. Namun pintu itu terbuka yang seketika tangan Geran terpaku membeku dan mengetuk udara kosong. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau memukulku? Kata Liliana menatap takut pada kepalan tangan Geran yang terangkat itu. Oh, sontak Geran menurunkan kembali tangannya dan beralih mengusap tengkuk leher merasa malu sendiri. Kau sudah selesai? Kelihatannya, balas Liliana. Dan bisakah kamu geser? Geran yang sadar akan posisi berdirinya yang menghalangi jalan, segera menggeser tubuh besarnya memberi jalan. Barulah Liliana berjalan melewati lelaki itu begitu saja. Liana, panggilan Geran dengan tangan sedikit terulur di udara. Yang seketika langkah kaki Liliana terhenti namun dia tak berbalik ataupun menoleh. Geran tampak bimbang untuk menanyakan keadaan gadis tersebut sehingga dia hanya bisa mendesah pelan menatap punggung Liliana yang berdiri membelakanginya itu. Dibandingkan sebelumnya, sepertinya dia sudah terlihat tenang. Iya, ada apa? Tanya Liliana terlihat gelisah. Dia sudah membalikkan badan menatap lelaki yang terlihat bimbang itu. Tidak, lupakan. Aku akan mandi dulu, kata Geran membuang rasa kepenasarannya. Lalu dia berbalik memasuki pintu kamar mandi meninggalkan gadis itu sendirian. Sepergian Geran. Hembusan napas panjang, Liliana merasa lega karena pria tersebut tak menanyakan apapun akan sikapnya tadi. Syukurlah dia tidak curiga. Tapi mumpung dia lagi mandi, sebaiknya aku bersiap tidur deh. Gumam Liliana sembari berjalan ke arah ranjang untuk mengambil satu bantal dan selimut, lalu berbalik ke arah sofa panjang. Dia merebahkan tubuhnya ke atas sofa panjang itu dan membungkus seluruh tubuhnya serapat mungkin dengan selimut sehingga terlihat bagaikan kue lemper. Dengan begini dia tidak akan bisa menyentuhku kan? Beberapa saat kemudian, pintu kamar mandi terbuka dan keluarlah Geran dari dalamnya sudah mengenakan jubah tidur berwarna biru malam. Dia berjalan dengan santai sambil mengusap rambut basahnya dengan handuk kecil. Dia sudah selesai mandi. Jangan lihat ke sini, jangan lihat ke sini. Batin Liliana yang mendengar suara langkah kaki lelaki itu membuat perasaannya resah gelisah dan berusaha memejamkan mata rapat-rapat. Akan tetapi ketika langkah Geran yang telah dekat dengan ranjang, langkahnya tiba-tiba terhenti begitu melihat kasur yang kosong. Dia arahkan pandangan ke arah sofa di mana di sana ada seseorang yang terbungkus rapat nan tebal oleh selimut. Hela napas pelan Geran seraya mengarahkan kakinya berjalan ke sofa. Kenapa kau tidur di sini? Pindah ke kasur, kata Geran setelah berdiri di dekat sofa tersebut. Ngapain sih kemari? Pergilah, aku mohon. Batin Liliana semakin memejamkan mata rapat-rapat. Dan Geran yang tak menerima jawaban dari gadis yang terbaring dengan sebagian kepala tertelan oleh gulungan selimut itu. Liana, jangan berpura-pura tak mendengarku. Cepat pindah. Perintah Geran memaksa yang tahu dari pergerakan kelopak mata gadis itu bergerak-gerak, menandakan kalau Liliana masih belum tidur. Duh, ini orang jeli banget sih.
Tapi tetap aku tidak mau tidur sekasur denganmu, batin Liliana yang kekeh dengan pendiriannya. Liana, pindah, perintah Geran lagi yang lagi-lagi tadi gubris oleh gadis tersebut. Hembusan napas pelan Geran seraya melemparkan handuk kecil ke sembarang. Kemudian dia merundukkan badan dan menyelipkan kedua lengannya ke bawah tengkuk lutut juga bahu gadis tersebut. Apa-apaan ini? Panik Liliana langsung membuka matanya dan menggeliatkan tubuhnya yang terbungkus sehingga terlihat bagai ular. Geran mengangkat tubuh gadis itu. Kau sendiri yang meminta. Ya, baiklah aku akan jalan sendiri. Jadi cepat turunkan aku. Berontak Liliana yang tak bisa bergerak bebas akibat selimut yang membungkus tubuhnya. Senyuman terulas di bibir Geran sembari melangkah menuju ranjang. Diamlah, kau bisa terjatuh. Turunkan aku bisa jalan. Liliana masih berusaha menggerak-gerakkan tubuhnya dari gendongan lelaki tersebut. Geran menjatuhkan tubuh istrinya ke atas kasur king size lalu mengukungnya oleh kedua tangan sehingga tak ada kesempatan bagi gadis itu untuk bergerak. Kakak, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Menyingkir dariku. Gelagap Liliana menatap was-was pada netra perak tak terbaca dan dari laki di atasnya itu. Senyuman kesenangan mengembang di bibir Geran. Apa yang akan aku lakukan ya? Pertanyaan bodoh. Bukankah kau sudah tahu apa yang akan dilakukan pasangan suami istri di malam hari? Perkataan tersebut sontak membuat jantung Liliana berdebar kencang seiring wajahnya memerah padam. Aku belum siap. Cicit Liliana melirikkan mata ke samping menghindari bersitatap. Tatapan Geran begitu dalam disertai senyumannya masih terurai. Lalu dia menangkup dagu gadis itu dan digerakkan ke arahnya sehingga mau tak mau Liliana harus menatap wajahnya. Aku tak meminta pendapat dari istri yang meninggalkan kewajibannya dan pintar berbohong. Debaran di jantung Liliana semakin bertambah kencang saat melihat sorot mata perak lelaki itu begitu tajam tersirat nafsu. Tidak, lepaskan aku. Dia menggeliatkan tubuhnya berusaha lepas dari kukungan lengan Geran. Namun Geran malah tersenyum menggoda. Kau terlihat bersemangat sekali. Baiklah, mari kita lakukan pemanasan dulu. Sengaja dia merundukkan kepala sampai jarak wajah mereka sudah sangat dekat. Tidak, jangan lakukan. Kumohon, aku sungguh belum siap. Mohon Liliana dengan kedua mata terpejam rapat. Pergerakan wajah Geran terhenti yang padahal tinggal beberapa senti lagi bibir mereka menyatu. Dia tersenyum geli melihat wajah cantik Liliana yang tampak merah oleh kepanikan dan kegelisahan. Menggemaskan sekali. Akhirnya Geran melabuhkan kecupan kilas di bibir merah delima gadis tersebut. Lalu dia menjatuhkan tubuhnya di sisi kosong kasur. Dan dia menarik memeluk tubuh Liliana ke dalam dekapannya. Hah? Apa ini? Terbengong Liliana merasa telah dipermainkan oleh lelaki tersebut. Dia membuka matanya yang langsung dihadapkan dengan dada bidang Geran. Kamu tidurlah, sebelum aku berubah pikiran untuk memakanmu sekarang, kata Geran membuat Liliana menelan kembali ucapannya. Tapi tetap saja, dengan posisi begini mana bisa aku tidur tenang, gumam Liliana pelan masih terdengar jelas. Jadi kau memilih untuk dimakan sekarang? Hah? Tidak? Gagap Liliana panik. Lagian aku bukan makananmu. Yah, sekarang tidurlah. Jangan menguji kesabaranku. Geran semakin mempererat pelukan. Ini akan baik-baik saja kan? Dia tidak akan melakukan hal lebih di saat aku lengah kan? Batin Liliana masih gelisah dan takut. Kau tak perlu cemas. Aku hanya akan memelukmu saja. Jadi cepatlah tidur, kata Geran yang seakan tahu apa yang sedang dipikirkan gadis tersebut. Hembusan napas pelan Liliana merasakan sedikit kelegaan. Dia menenggelamkan kepala di dada bidang itu. Janji dulu, kau tidak akan berbuat begitu di saat aku tidur. Tidurlah. Gumam Liliana seiring kedua matanya terpejam merasakan kehangatan
juga ketenangan dari irama jantung Geran berdetak teratur.